Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa hebat, mahasiswa luar biasa di channel Non Safri Afdi. Kali ini kita membahas mata kuliah Teknologi Pendidikan pertemuan pertama. Baik mahasiswa hebat, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mata kuliah ini mengantarkan saudara untuk bisa memahami secara esensi terkait dengan teknologi pendidikan itu sendiri. Insya Allah selama 16 kali pertemuan yang akan datang kita akan bahas mulai dari hakikat atau esensi dari teknologi pendidikan sampai kepada perannya nanti dalam teknologi pembelajaran. Oke, saudara mahasiswa yang saya banggakan, untuk lebih lanjutnya, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya punya nama Non Safri Afdi. Kemudian pendidikan diawali dari D2 PGSD FKIP Unri. Kemudian S1 di Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Riau melalui program tugas belajar dari pemerintah Provinsi Riau. Kemudian S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Padang, dan alhamdulillah tahun 2019 kemarin menyelesaikan program Serata 3, program doktor di Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pekerjaan sehari-hari saat ini diamanahkan menjadi Kepala SD Negeri 010 Tembilahan Hulu berdekatan dengan STAI Aulia Residen Tembilahan. Selain itu, saya juga bertugas sebagai tutor di Universitas Terbuka, kemudian dosen di STAI Aulia Residen Tembilahan terhitung sejak tahun 2010 kemarin. Kemudian selain menjadi tutor juga menjadi narasumber di kegiatan seminar, kemudian di berbagai kegiatan pelatihan. Nah, penting saya sampaikan kepada saudara, tidak ada yang tidak bisa, asalkan ada kemauan, insya Allah ada jalan. Biar kita dari kampung, tapi tidak kampungan. Tanamkan dari sekarang bahwa saudara mampu, saudara bisa. Bersyukur saudara bisa kuliah, jangan pernah kerdilkan, saya hanya kuliah di kabupaten, jangan ada lagi kata-kata tersebut. Nah, mulai dari sekarang, rubah mindsetnya jadi mindset positif. Saudara bisa, saudara mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk kontak person, saudara bisa menghubungi saya melalui 0852 6489 4956. Juga saudara bisa lihat di sosial media, di Facebook, dan di YouTube saudara bisa lihat konten-konten pelatihan, pembelajaran, dan pendidikan sebagaimana yang saudara saksikan saat ini berada di channel YouTube Non Safri Afdi. Mudah-mudahan kehadiran channel ini memberikan manfaat kontribusi terkait dengan peningkatan kompetensi kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada saudara yang sudah menghubungi, yang sudah mengakses channel ini. Berikan like, subscribe, dan komentar jika ada hal-hal yang ingin direspon. Baik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan silabus materi perkuliahan kita pada semester ini, saya sampaikan sebuah ungkapan dari seorang pakar pendidikan namanya Glickman. Ada dua syarat untuk menjadi profesional. Yang pertama adalah motivasi. Jadi jika saudara ingin ingin menjadi seorang mahasiswa yang profesional, salah satu syaratnya saudara harus memiliki motivasi. Apa itu motivasi? Adalah dorongan, semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu bisa bersumber dari intrinsik, dari dalam, dan bisa juga bersumber dari esensi atau dari luar. Jadi saudara harus semangat, harus punya visi, harus punya keinginan yang tinggi untuk mencapai sesuatu impian. Buat visi yang jelas, misalnya tahun 2021 saya harus menyelesaikan pendidikan di STAI Aulia Residen. Kemudian yang kedua, motivasi saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ability. Apa itu ability? Kemampuan. Jadi dengan demikian,
apa yang saudara laksanakan sekarang ini dengan kuliah di STAI Aulia Residen Tembilahan, notabene saudara tentu sedang meningkatkan kompetensi saudara, meningkatkan pengetahuan saudara, keterampilan saudara untuk mempersiapkan saudara pada masa yang akan datang. Nah, inilah dua syarat kata Glickman. Pertama, harus memiliki motivasi, yang kedua, kemampuan. Jadi dengan demikian, ketika saudara memiliki kompetensi yang oke, memiliki motivasi yang oke, maka saudara bisa dikatakan sebagai orang yang profesional. Baik, selanjutnya kita masuk kepada deskripsi mata kuliah kita. Apa gambaran mata kuliah teknologi pendidikan yang akan kita bahas selama 1 semester ini? Tentu saja saudara dari awal sudah memiliki gambaran apa-apa saja yang harus dipelajari selama 1 semester ini. Yang pertama, yang akan kita bahas selama dalam perkuliahan ini adalah tentu saja kita harus memahami tentang hakikat TP, yakni pengertian dan konsep teknologi pendidikan. Seperti apa sih teknologi pendidikan itu? Apakah hanya teknologi pendidikan itu hanya sebatas media saja, hanya sebatas perangkat keras saja? Maka itu nanti akan kita bahas di bagian pertama ini. Kemudian, tentu saja kita juga harus memahami tentang sejarah dan perkembangan TP. Jadi, kita akan sampaikan nanti, kita akan bahas terkait dengan sejarahnya. Bagaimana asal-muasal teknologi pendidikan dan perkembangannya hingga sampai di Indonesia. Nah, pembahasan berikutnya yang nanti akan banyak kita bahas selama 5 kali pertemuan, yakni kawasan TP. Nah, di kawasan TP tersebut nanti akan ada kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian yang akan kita bahas selama 5 kali pertemuan. Disinilah nanti saudara akan semakin terbuka cakrawalanya. Sesungguhnya teknologi pendidikan itu barangkali mungkin nanti akan sampai kepada pemahaman saudara bahwa teknologi pendidikan itu tidak hanya sebatas media saja, tidak hanya sebatas perangkat keras atau hardware saja. Lalu yang keempat yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pendidikan itu sendiri. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pendidikan itu sendiri? Sehingga dengan demikian teknologi pendidikan itu berkontribusi nantinya terkait dengan pembelajaran. Lalu selain itu kita nanti juga akan bahas bagaimana praktek teknologi pendidikan itu dalam 2 kali pertemuan. Nanti kita akan sesuaikan materinya dengan konteks sekarang. Lalu prospek TP. Jadi dengan materi kita selama 1 semester ini diharapkan saudara juga punya pemahaman nanti terkait dengan prospek atau harapan TP ke depan. Seperti apa teknologi pendidikan itu pada masa yang akan datang. Lalu riset dan pengembangan TP. Penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan juga menjadi bahasan kita dalam mata kuliah ini. Berikutnya adalah peran TP dalam pembelajaran. Artinya, manfaat teknologi pendidikan tersebut dalam pembelajaran. Sejauh apa kontribusi teknologi pendidikan itu dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah teknologi pendidikan dan perannya dalam transformasi pendidikan. Inilah bahasan kita selama 1 semester terkait dengan mata kuliah teknologi pendidikan. Selanjutnya, setelah kita memahami deskripsi mata kuliah, tentu saudara harus tahu juga sasaran dari mata kuliah ini atau tujuan atau goal dari mata kuliah ini. Jadi tujuan dari mata kuliah ini nanti diharapkan saudara mampu memahami terkait dengan pengertian dan konsep teknologi pendidikan. Jadi dengan demikian nanti saudara punya pengetahuan yang komprehensif, yang kafah, yang menyeluruh terkait dengan teknologi pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah saudara harus memahami tentang sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan itu sendiri. Jadi dengan demikian saudara punya histori, punya gambaran terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi pendidikan itu sendiri, mulai dari awal sampai di Indonesia sekarang ini. Lalu tujuan berikutnya, saudara diharapkan punya pemahaman nantinya memahami terkait dengan kawasan teknologi pendidikan itu sendiri, yang mulai dari kawasan
desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga kepada penilaian. Lalu berikutnya, saudara juga harus memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pendidikan itu sendiri. Nah, di selain itu, saudara juga harus mampu nanti praktek TP. Barangkali nanti akan kita sesuaikan dengan konteks terkini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apa yang betul-betul urgen sekali dalam konteks pembelajaran. Nah, nanti akan kita cobakan prakteknya. Kemudian prospek TP. Jadi saudara harus memahami terkait dengan harapan TP ke depan, seperti apa TP keberadaannya ke depan. Lalu riset, penelitian, dan pengembangan teknologi pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, saudara sekali lagi akan memahami betapa pentingnya dan urgennya teknologi pendidikan. Lalu, peran TP dalam pembelajaran. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, saudara punya gambaran yang utuh terkait dengan peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Sehingga dengan demikian, teknologi pendidikan tersebut bisa saudara manfaatkan dalam kepentingan pembelajaran dan tidak hanya sebatas bagaimana saudara memanfaatkan IT saja, teknologi saja, tetapi juga menggunakan desainnya nanti, memanfaatkan strategi dan lain sebagainya. Dan terakhir, perannya dalam transformasi pendidikan. Sehingga dengan demikian, saudara punya gambaran utuh juga, pemahaman yang komprehensif juga terkait dengan perannya dalam transformasi pendidikan. Nah, itulah gambaran mata kuliah dan tujuan mata kuliah dari teknologi pendidikan. Lalu referensi dalam mata kuliah ini tentu juga menjadi suatu hal yang penting bagi saudara. Yang pertama adalah kita akan ada referensi utama dan ada referensi pendukung. Jadi referensi utamanya banyak sekali, saudara bisa saudara lihat dalam buku Barbara Bessel yang sudah diterjemahkan dan Rita C. Ricci, yakni teknologi pembelajaran, definisi dan kawasannya. Yang kedua adalah buku yang ditulis oleh tokoh teknologi pendidikan yang menggerakkan teknologi pendidikan sebagai suhunya teknologi pendidikan di tanah air, yakni Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso dalam buku Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Lalu ada buku lagi yang ditulis oleh Semaldino dan kawan-kawan, yakni Instructional Technology dan Media for Learning, yakni teknologi pembelajaran dan media untuk belajar yang juga sudah diterjemahkan. Lalu ada buku teknologi pendidikan yang ditulis oleh Nasution. Jadi itu buku utama, sebagian buku utama yang bisa saudara rujuk, saudara jadikan bahan referensi untuk mata kuliah ini. Banyak lagi buku-buku lain terkait dengan teknologi pendidikan, silakan saudara akses, saudara cari buku yang lain tersebut. Lalu buku pendukung. Buku pendukung ada media pembelajaran yang ditulis oleh Azhar Arshad, yakni media pembelajaran. Kemudian ada Guru SD Jadi Doktor Menjadi Guru Hebat di Era Revolusi Industri. Dan buku-buku lain yang relevan yang bisa saudara ambil, bisa saudara rujuk. Nah, ini juga saya harapkan kepada saudara bisa saudara gunakan nanti jurnal sebagai bahan referensi untuk menambah khasanah pengetahuan saudara terkait dengan teknologi pendidikan. Mahasiswa hebat yang saya banggakan, itulah gambaran mata kuliah, tujuan mata kuliah, kemudian referensi dalam menunjang mata kuliah tersebut. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh ulama besar kita di tanah air, yakni Profesor Dr. Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ungkapan yang sederhana ini tetapi memiliki makna yang mendalam terkait dengan bagaimana esensi kita dalam hidup dan kehidupan. Kalau saya kompensasikan kepada kita selaku mahasiswa, saudara selaku mahasiswa, maka jika saudara ingin menjadi mahasiswa yang ulung, menjadi mahasiswa hebat, jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan sekedar daripada, tapi memang saudara harus punya visi, punya impian, punya semangat, punya motivasi yang luar biasa. Karena itu jadilah mahasiswa yang luar biasa, tidak mahasiswa yang biasa saja.
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Buya Hamka tersebut. Kemudian, seorang mantan Perdana Menteri Inggris juga menyampaikan, orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap peluang. The pessimist sees difficulties in every opportunity. The optimist sees opportunities in every difficulty. Sebaliknya, orang yang optimis melihat peluang di setiap kesulitan. Jadi jangan pandai berkeluh kesah saja, tapi jadikan kesulitan itu sebagai peluang untuk meraih yang lebih baik. Dan agama kita mengajarkan juga sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Jabir. Dengan demikian, sekali lagi saya berharap saudara tidak hanya sekedar mahasiswa yang ikut-ikutan, mahasiswa yang daripada, tapi mahasiswa yang betul-betul memiliki semangat, memiliki daya juang yang luar biasa. Saudara harus punya visi, punya impian yang kuat dari sekarang, mau jadi apa dan mau jadi apa. Bangun itu dan bentuk grup-grup yang seide, yang saling mensupport, apalagi saudara sudah semester 7 yang insya Allah akan menyelesaikan pendidikan di program Strata 1 ini. Nah, karena itu setelah teori habis, sudah mulai menyusun, saudara mulai berpencar dengan temannya. Oleh karena itu, gabung dengan grup-grup yang seide. Ketika ada temannya yang lemah, yang kurang bersemangat, berikan support, berikan motivasi, sehingga mereka termotivasi menyelesaikan perkuliahannya. Terakhir, jadilah mahasiswa paling hebat dari yang hebat. Mudah-mudahan saudara menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, orang yang dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua dan diri pribadi serta masyarakat. Tetap semangat, tidak ada yang tidak bisa, asalkan ada kemauan, saudara bisa. Jadilah orang yang paling hebat dari yang hebat. Tanamkan sikap optimis, buang sikap pesimis. Tanamkan mindset positif, buang mindset negatif. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kurangan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.